Mayang itu diangkat jadi anak angkat. Jadi Mayang itu punya ibu angkat, keluarga angkat lah gitu. Ada yang pergi tapi ada yang datang juga gitu ya Kak ya. Ada yang pergi tapi ada yang datang yang ingin membantu, yang bersimpati dengan Mayang gitu. Aku juga dalam waktu dekat ini katanya mau diajak ke Surabaya sama ibu. Sama ibu. Sama ibu. Mayang manggilnya ibu. Aku lebih plong, lebih relax, lebih enjoy, lebih happy. Kehilangan sih ada, tapi sebenarnya kita sudah nggak kehilangan banget ya. Ya memang ini bagian irama hidup yang harus saya jalani. Terus kalau penyesalan, saya tidak ada penyesalan karena selama ini memang saya melakukan dengan sadarnya kan. Jadi ya nggak ada penyesalan. Ya udah nikmatin aja. Pasti nanti dalam kehidupannya dia akan merasakan sendiri itu, karena hukum karma pasti akan berlaku ya, pasti itu tahu. Oh iya, Ais kemarin sempat bicara ngeluh kalau Dedinya lama balas voice note-nya Ais. Terus saya hanya menjelaskan bahwa Ais sabar aja. Dedi bukannya nggak mau balas, tapi Dedi lagi sibuk. Ini adalah anak semata wayang Dedi ya. Dedi nggak punya anak lagi. Ya mungkin nanti Allah ya, kalau misalnya dikasih jodoh ya terima, kalau enggak ya sudah mungkin kayak dulu lagi kali Kak ya, 12 tahun lagi ya. Dodi Sudrajat dan Puput Pujiarti akhirnya resmi bercerai secara agama. Putusan yang akhirnya dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemarin itu dinyatakan secara first take lantaran tergugat Dodi Sudrajat tidak pernah hadir dalam 2 kali agenda mediasi yang diagendakan oleh pengadilan. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga mengabulkan keinginan Puput yang ingin mendapatkan hak asuh anak sesuai dengan isi gugatannya. Lantas, seperti apa kelanjutan tentang permohonan Puput yang menggugat Dodi dengan nafkah anak sebesar 10 juta rupiah per bulan? Dan benarkah pula Puput akan mengajukan gugatan harta gono gini dalam 6 tahun pernikahan mereka? Di lain sisi, nestapa yang dihadapi oleh Dodi Sudrajat dari sederet ujian yang ia hadapi, kini hidupnya hanya terfokus untuk kebahagiaan Mayang semata. Menurut Dodi, kebahagiaan Mayanglah yang saat ini ia utamakan, khususnya mimpinya untuk berkarir di dunia entertain. Lantas, seperti curhatan Dodi Sudrajat tentang kisah pilu kehidupannya. Seperti apa Mayang menguatkan sang ayah tercintanya? Dan benarkah Mayang kini sudah memiliki sosok ibu angkat yang akan menggantikan peran Puput dalam kesehariannya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Sejak kepergian Vanessa Angel, sosok Dodi Sudrajat kerap mendapatkan sorotan dari publik. Terlebih dengan sederet kontroversinya, mulai dari soal polemik hak asuh sang cucu Galaskai Andriansyah, rencananya yang ingin memindahkan makam almarhumah Vanessa, hingga perebutan warisan dengan sang besan Haji Faisal. Dan kini, belum genap setahun kepergian almarhumah Vanessa Angel dan juga usai ditinggal sang ayahandanya, Dodi Sudrajat pun kembali harus menerima kenyataan pahit karena digugat cerai oleh Puput Pujiarti. Dan kemarin tepatnya tanggal 11 April 2022 hari Senin, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah resmi memutuskan gugatan cerai dari Puput dikabulkan secara first take karena ketidakhadiran Dodi beberapa kali diundang untuk bermediasi. Lantas, seperti apakah tanggapan Dodi Sudrajat atas putusan pengadilan tersebut? Dan
Bagaimana pula dengan Puput yang justru mengaku plong hingga dirinya mengaku bahagia bisa bercerai dengan ayah dari almarhumah Vanessa Angel tersebut. Sidang gugat cerai alhamdulillah ya selesai ya. Tadi untuk agendanya saksi ya, saksi kedua. Kemarin karena ada satu saksi, yang satunya berhalangan makanya hadir hari ini saksi kedua. Tadi juga udah ya alhamdulillah udah diputus ya oleh pengadilan secara perstek ya, mengabulkan gugatan penggugat sebagian perstek, menyatakan hak asuh anak berada kepada penggugat ya atau Mbak Puput ya. Ya udah dengar, udah hasil sidang, udah ketok palu tadi ya Pak. Ya udah bersyukur, alhamdulillah lega plong. Memikirkan berpisah gitu. Udah lama ya, udah lama banget, udah tarik ulur terus kan. Dan ini udah ikhlas, udah plong, udah saatnya. Proses ini sendiri nyangka nggak bakal secepat ini? Malah berpikir agak lama ya. Harusnya minggu kemarin udah putus, cuman ternyata harus minggu ini. Hak asuh anak kan udah jelas jatuh ke tangan saya, ya sudah. Memang dari dulu saya yang cover semua ya udah. Siap aja sih Kak ya, siap aja nggak apa-apa. Jadi bukannya berarti putus, artinya kalau Dedi kan kan ada anak ya, jadi ya Puput kan bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi keluarga. Jadi bukannya berarti putus segala-galanya, enggak karena ada anak gitu. Ya kalau kehidupan yang baru ke depan hanya Dedi hanya bisa fokus ke depan sama Mayang saat ini. Untuk ke depannya bagaimana nanti ya mungkin nanti Allah ya, kalau misalnya dikasih jodoh ya terima, kalau enggak ya sudah mungkin kayak dulu lagi kali Kak ya, 12 tahun lagi ya. Ya tutup semua ya, close lah ya, bungkus ya, kita jalanin aja lah, dari takdir dari Allah ya, kita jalanin aja. Banyak ketidakcocokan aja dan sudah capek, udah lelah. Aku lebih plong, lebih relax, lebih enjoy, lebih happy. Sudah tidak ada tekanan atau karena kan mungkin banyak tertekan mungkin dari lama sekarang gimana? Emang kelihatannya tertekan ya. Mukanya lebih beda. Sekarang happy kayaknya. Iya, pokoknya sekarang saya merasakan lebih happy, lebih menjadi saya ya, pribadi, lebih menjadi saya sendiri, dan udah yang ada di otak saya sekarang ini fokus kerja, fokus untuk masa depan anak-anak. Ujian demi ujian kini tengah dihadapi oleh Dodi Sudrajat yang seakan tidak ada habisnya. Tahun 2021 menjadi tahun yang berat bagi Dodi, mengingat di tahun tersebut Vanessa Angel menghembuskan nafas terakhirnya usai mengalami kecelakaan hebat. Permasalahan dalam hidupnya tidak berhenti di situ saja. Selain baru saja ditinggal berpulang oleh ayahandanya, perselisihannya dengan besannya sendiri, Haji Faisal, hingga kini masih berlarut-larut, menambah permasalahan hidupnya yang tak kunjung reda. Dan kini, kabar tidak menyenangkan pun harus ia terima usai Pengadilan Agama mengabulkan gugatan cerai Puput. Kini, Dodi harus menerima kenyataan untuk kedua kalinya menyandang status duda. Meski begitu, Dodi mengaku tidak mempermasalahkan perceraiannya. Menurutnya, ia dan putrinya sudah terbiasa hidup berdua saja. Lantas, apa rencana Dodi selanjutnya? Benarkah Dodi Sudrajat hanya akan fokus pada karir Mayang? Lalu seperti apa pula alasan Dodi yang tampak begitu kuat dalam menghadapi berbagai ujian hidup yang dialaminya? Sebenarnya kita sudah nggak kehilangan banget ya, karena kan Dedi sama Mayang biasanya kan 12 tahun. Dulu kan 12 tahun kan merawat ini dari bayi, dari kecil ya, Dedi rawat sampai umur 12 tahun, sampai akhirnya kan 13 di tahun ke-13 baru Dedi menikah. Jadi 12 tahun itu kita bersama-sama bertiga sama Mayang sama Vanessa itu ya nggak begitu kehilangan gitu, sudah biasa gitu. Oh dulu juga Dedi pernah kok 12 tahun gitu kan, jadi nggak begitu kehilangan. Jadi kita kuat lah, Mayang kuat gitu untuk hal ini. Apalagi sekarang kan banyak kesibukan, jadi dia nggak dipikirkan gitu, banyak kesibukan ya. Nanti kan mungkin
Ya insya Allah nanti kan habis lebaran kita kan syuting di Bali. Dia 12 hari ya. 12 hari rencananya gitu. Rencananya juga nanti kita liburan lebaran. Tapi lebaran kemana nanti masih rahasia ya Kak ya. Liburan lebaran. Jadi minggu depan kita ke Bali. Besok ya. Kamis kita ke Bali. Kita ke Bali pulang hari Minggu. Jadi nanti terus habis itu liburan lebaran lagi. Habis lebaran syuting di Bali. Jadi memang padat, jadi Maya nggak memikirkan gitu, jadi ada jadwalnya padat, jadi tidak memikirkan hal-hal yang nggak penting lah, yang nggak bermanfaat bagi dia udah nggak mikirin, yang penting fokus kerja, fokus sama karir ya. Mengganggu banget gitu kalau kita pikirin juga, ngapain nggak dapat apa-apa gitu, kita pikirin juga kan akhirnya juga mengganggu stres ya. Jadi sekarang nggak dipikirin, Dedi juga nggak pikirin, jadi benar-benar fokus support Mayang sekarang, karena Mayang kan Dedi sekarang yang pegang kan, manajernya Dedi, jadi benar-benar Dedi support Mayang 12 tahun. Bahkan dulu ada Vanessa kan, kita bertiga sahur bertiga, buka puasa bertiga, terus taraweh bertiga, jadi udah biasa gitu. Anak-anak tuh udah biasa, Mayang sama almarhum Vanessa tuh udah biasa gitu. Jadi ya karena Dedi kan memang nggak egois ya, lebih memikirkan anak-anak daripada untuk menikah lagi. Mendingan Dedi fokus untuk anak-anak, untuk Mayang, untuk Dedi menunjukkan nih kalau Dedi adalah pingin ini loh, Dedi orang tua yang care sama kamu gitu, nggak mementingkan diri Dedi sendiri. Nah sekarang juga insya Allah seperti itu, Dedi akan ada selalu di samping Mayang, Dedi akan selalu mensupport Mayang ya Kak ya. Ya itu dia, Dedi support Mayang, jadi jangan sampai dia merasa kehilangan, walaupun ada Mama Puput pergi, tapi Dedi selalu ada di samping Mayang. Dedi selalu mensupport Mayang dalam keadaan susah, sedih, senang, gembira, Dedi selalu ada sama, karena ini adalah anak anak semata wayang Dedi ya. Dedi nggak punya anak lagi. Sebenarnya ada sedihnya juga, cuman ya udah jalanin aja, karena ini juga mungkin udah jalannya Allah yang kasih gitu, ya udah. Iya. Jalanin aja lah. Yang penting kita support satu sama lain itu. Iya, kita support satu sama lain. Mayang juga support Dedi, Dedi juga support Mayang. Jadi kemana-mana kita sekarang berdua, kita benar-benar bergandengan tangan menghadapi semua masalah, menghadapi semua cobaan, baik itu senang, baik itu susah, kita selalu berdua ya Kak ya. Ya mudah-mudahan Kakak juga dikasih kesehatan untuk mendapatkan semua rezeki ini kan, job-job ini Kakak harus sehat. Jadi kan Dedi harus jaga juga kesehatan dia, vitaminnya, makannya gitu. Itu kayak dulu juga Vanessa juga kan seperti itu. Kalau ke syuting kan Dedi suka suapin, kasih vitamin segala macam. Nah ini juga sekarang ya tinggal dia gitu. Dedi kan nggak punya siapa-siapa lagi, karena anak Dedi yang sama Mama Puput kan diambil ke sana. Iya sih, Dedi punya hak, tapi biarlah kalau memang Mama Puput yang mau ambil hak asuhnya nggak apa-apa. Dedi nggak mau mempersulit loh. Ya yang penting ya kalau Mama Puput emang senang, ya nggak mau Dedi nggak mau jadi masalah anak. Yang penting itu mamahnya. Dedi yakin Aish akan baik-baik aja dan akan sehat-sehat aja sama mamahnya gitu. Benar sih seperti itu, tapi tetap Dedi diam aja, nggak apa-apa. Jadi nanti kan masyarakat yang bisa menilai, ya kan, terus netizen yang bisa menilai. Dedi diam aja sih, nggak apa-apa. Untuk yang pertama sebenarnya yang membuat Dedi kuat itu Mayang. Terus yang kedua adalah ya Dedi nggak pernah baca lah komen-komen yang negatif. Dengar juga sih dari teman-teman gitu, ada komen-komen seperti itu, tapi Dedi nggak mikirin lah gitu, karena buat Dedi kan itu nggak penting dan nggak menghasilkan apa-apa gitu kan. Kalau komentar positif itu bagus, tapi komentar negatif Dedi nggak pernah baca gitu. Jadi yang membuat Dedi kuat ini anak ini ya, Mayang ini yang membuat Dedi kuat. Usai kepergian Vanessa Angel, kini Dodi Sudrajat menaruh harapan tinggi dengan terus memberikan dukungan kepada putri keduanya, Mayang, untuk mengikuti jejak sang kakak di dunia entertain. Mayang pun memberikan jawaban yang cukup meyakinkan dengan membuktikan dirinya memiliki bakat yang patut diapresiasi. Selain memiliki bakat menyanyi dan memainkan alat musik, Mayang juga tengah menjajal kemampuannya di dunia akting. Gayung pun bersambut. Mayang pun dilirik untuk dipercaya menjadi pemeran utama dalam sebuah film layar lebar.
Lantas, seperti apa kesibukan Mayang sebagai pendatang baru di dunia hiburan? Benarkah Dodi Sudrajat awalnya keberatan saat Mayang ingin mengikuti jejak almarhumah kakaknya Vanessa Angel yang sukses di dunia akting? Pengennya Mayang itu bisa berkarir ya, bisa berkarir dan bisa berkarya ya. Sekarang aja kan sudah mereka kan kita sudah lihat sama-sama ya. Mayang ini sudah dari awal dia diajarkan untuk vokal dan bisa main gitar, itu sudah terbukti, di mana lagunya itu trending 1 kan di YouTube ya, trending 1 lagu kemarin. Jadi itu adalah salah satu karya yang perlu juga diperhitungkan dari bakatnya Mayang sebagai penyanyi dan bisa main gitar. Nah, kita lihat di sini sekarang ada tawaran untuk bermain layar lebar. Di sini adalah akan dibuktikan oleh Mayang untuk kalau Mayang itu bisa berakting juga. Sebenarnya sih memang awalnya Dedi nggak begitu mau menerima ini layar lebar gitu, tapi setelah diskusi dengan Mayang katanya pengen coba. Ya mungkin tertantang juga kali ya, mungkin dulu kan Vanessa bisa acting, kenapa sih aku juga nggak bisa acting gitu. Jadi ya sudah diambil, kebetulan juga kan peran utama juga gitu, ya sudah jadi diambil. Ya kalau menurut Dedi inilah challenge Mayang untuk menunjukkan kepada orang-orang, pada masyarakat, ke netizen kalau Mayang tuh bukan pansos, tapi Mayang punya kualitas, punya kemampuan, punya bakat di nyanyi, main gitar, walaupun di acting. Awalnya karena saya ngelihat Mayang dulu kan ngelihat almarhum Vanessa kalau main film atau sinetron kan capek ya, pulang malam ya kan, waktu itu stripping pulang malam, itu yang membuat saya nggak mau Mayang tuh seperti itu gitu loh. Jadi karena pengalaman melihat Vanessa dulu kalau syuting tuh sampai malam dan sebagainya, itu yang membuat hitungan Dedi kasihan gitu kalau Mayang nanti seperti itu. Jadi pengennya nggak mau Mayang tuh main film atau sinetron, tapi karena ini kan liburan ya kan, Dedi juga takutnya yang kedua mengganggu sekolah ya kan, kalau misalnya film layar lebar atau sinetron itu mengganggu sekolah, syutingnya sampai malam. Nah kemudian kan Mayang ini sudah lulus nih, alhamdulillah sudah ujian dan sudah tinggal menunggu kelulusan pembagian ijazahnya. Nah menunggu wisuda di pembagian ijazah itu kan ini dia lagi libur. Nah jadi ya hitung-hitung ambil job yang dia lagi libur, ya sudah diambil aja layar lebarnya. Syutingnya lebih banyak malam karena ini kan film horor. Jadi tapi Dedi bilangnya sama Mbak Mimi kalau bisa malamnya jangan sampai terlalu malam sekali. Ya kalau bisa syutingnya mulai dari jam 8 lah. Kalau memang sudah gelap ya, lokasi pembuatannya itu dan waktunya kalau bisa jangan sampai malam sekali, kasihan juga Vanessa. Mayang. Saya nanti request juga sama Mbak Mimi supaya jangan sampai syutingnya jangan sampai pagi gitu, jadi bisa istirahat. Dia belajar sendiri aja, otodidak. Karena dulu kalau Mayang lagi belajar acting, Vanessa lagi belajar acting tuh Mayang suka ngeliat kok di rumah. Dan buku-bukunya kan banyak. Dulu Vanessa kalau lagi acting itu kan Dedi beliin buku-buku acting. Terus dari buku-bukunya pelajar dari Mas Didi Petet almarhum juga kan dulu masih ada tuh di rumah. Jadi suka dibaca-baca sama Mayang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Come In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.